Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan coba bikin video react kembali satu video yang muat pernyataan dari Profesor Malaysia yang mengatakan bahwasanya Malaysia membutuhkan waktu 7 generasi untuk bisa memulihkan kepercayaan dari masyarakat Malaysia tentang sesuatu yang berhubungan dengan Melayu, baik itu tentang kebudayaannya, baik itu tentang sejarahnya, baik itu tentang bahasanya ataupun yang lain-lain. Kenapa bisa demikian? Dan satu pernyataan kembali dari profesor ini tentang anak jajahan pastinya akan merindukan masa penjajahan. Ini satu pernyataan yang agak sedikit membagongkan teman-teman ya dari profesor ini ya. Oke, bagaimana videonya akan coba kita lihat bareng-bareng ya. Jangan lupa dukung dengan cara tekan tombol subscribe dan like. Dan saya kira golongan akademik dan juga para pelajar jurusan pengajian Melayu mungkin mereka tahu ya bahawa bahasa Melayu sudah berusia lebih 2000 tahun ya. Namun ya rata-rata di luar sana orang ramai, orang awam, saya kira ya mereka tidak diisi dengan rasa bangga ini bahawa bahasa Melayu ini suatu bahasa yang berusia lebih 2000 tahun ya, suatu warisan bangsa ini. Mereka seolah tak tahu ya, dan ini saya kira begitu menyedihkan ya Prof. Ya, oleh sebab itu dalam hal ini kita perlu menjadikan sejarah itu sebagai satu saluran untuk kita membina kekuatan diri. Bangsa yang lupa pada sejarah, bangsa yang kosong, hampa. Oleh sebab itu sejarah dalam konteks ini jangan dilihat hanya sebagai pemaparan fakta-fakta lampau, tapi fakta-fakta lampau yang mempunyai kesinambungan. Seperti yang saudara katakan, bahasa Melayu berusia lebih 2000 tahun. Dan kegemilang itu sudah bermula pada abad ke-7. Pada abad itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perdagangan, bahasa pengajian agama, sudah menjadi bahasa pemerintahan. Dan apabila timbul zaman Kesultanan Melayu, peranannya jauh lebih luas. Sehingga kan seorang sarjana Belanda yang terkenal, Franco Valentin, mengatakan pada abad ke-16, taraf bahasa Melayu sudah setara dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis di benua Eropah pada abad yang sama. Artinya, mereka yang datang ke alam Melayu, mau tidak mau perlu memahami sekurang-kurangnya bahasa Melayu. Dan semua urusan ketamadunan, kita boleh menyebut apa saja, termasuk bidang hubungan diplomatik. Itu makanya warisan warkah Melayu lama. Perjanjian-perjanjian antara kerajaan Melayu dengan Portugal, dengan Belanda, dengan Spanyol, Inggris, semua itu dalam bahasa Melayu, bahkan dengan tulisan Jawi. Dan oleh sebab itu, apabila kita menyadari kehebatan dan kegemilangan bahasa Melayu zaman lampau, itu dapat membangkitkan kecintaan dan semangat kita untuk meneruskan kehebatan bahasa Melayu. Dan kita tidak boleh melihat hanya kerana penjajah pernah menggerhanakan bahasa kita, maka kita membiarkan bahasa itu mati terus. Harus digelap kembali. Dan siapa yang menggelap? Harusnya bangsa itu sendiri. Seperti kata Dua Munshi, tidak akan ada bangsa lain yang mendapat memuliakan bahasa itu, melainkan bangsa itu sendiri. Oke, teman-teman, benar sekali ya. Ketika kita belajar bersejarah, kita ingin tahu tentang asal-usul nenek moyang kita. Satu hal tujuan yang baik sekali ya. Tapi ketika kita melihat ungkapan-ungkapan dari sejarawan Malaysia ataupun para pejuang bahasa di Malaysia, terutama bahasa Melayu, itu akan selalu menimbulkan reaksi terhadap orang-orang Indonesia. Ya, kalau kita mendengar, kita melihat bahwasanya ungkapan-ungkapan ataupun pendapat-pendapat dari para sejarawan Malaysia ataupun para pejuang bahasa Malaysia ini akan selalu bertolak belakang dengan pendapat-pendapat yang ada di Indonesia. Karena kita melihat kesan dari para bukan pelaku ya, tapi para ahli sejarah di Malaysia ataupun pejuang bahasa di Malaysia ini, seolah-olah Malaysia itu merasa bahwasanya Malaysia itu merupakan satu pusat peradaban Melayu.
Tapi ada satu yang perlu kita ingat bahwasanya Indonesia itu juga negara, oh bukan negara ya, itu kawasan Melayu ya. Dan perlu kita tahu bahwasanya daerah Malaysia pun pernah menjadi satu empire dari kelompok-kelompok di Indonesia seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ya. Hal yang masih menjadi satu pertanyaan ketika para sejarawan Malaysia ini mengatakan bahwasanya Malaysia itu merupakan pusat dari peradaban Melayu itu sendiri. Oke, inilah yang sering banget menimbulkan reaksi tentunya ya, baik itu bagi peneliti di Indonesia ataupun bagi orang awam seperti kita tentunya ya. Jadi ini asas yang saya kira perlu kita tanamkan, semaikan pada golongan muda supaya mereka melihat perjuangan mempertahankan dan melestarikan bahasa sebagai pancaran akal, budi, tamadun masyarakat dan bangsa itu dapat dikekalkan. Sebab itu bagi saya, walaupun Ibn Khaldun mengatakan kesan penjajahan barangkali memerlukan 7 generasi baru kita dapat bebas daripada pengaruh penjajah, tapi kita mesti berupaya, berusaha untuk mengeluarkan diri daripada kepompong warisan penjajah. Tapi hakikatnya ya, ini suatu fakta, suatu perkara yang saya kira masih dianggap remeh ya. Kalau kita pandang kiri, pandang ke kanan Prof ya, dapatnya tiada ibu bapa atau mungkin guru sekolah sekalipun ya yang mengajar tentang jati diri seperti sedemikian ya. Jadi salah siapa Prof? Nah, saya kira ini kita tidak dapat menjadi kepada sebuah pihak secara khusus, tetapi kita harus melihat Ini kesalahan sistem Malaysia lah. dan pengajaran bahasa keseluruhan. Apabila penekanan bahasa itu diberikan pada soal-soal formaliti bahasa, maka kadang-kadang dilupakan aspek budaya bahasa. Dalam pendidikan bahasa, bukan saja soal penguasaan bahasa sebagai sistem, soal tata bahasanya, sebutan, ejaan, kosakata itu penting. Kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis itu penting. Tetapi jangan dilupakan aspek sistem nilai. Nilai-nilai murni yang dikandung oleh bahasa itu. Nilai-nilai budaya yang dikandung oleh bahasa itu. Contohnya? Oke, teman-teman ya, Profesor ini mengatakan bahwasanya harusnya bisa belajar, intinya bisa belajar bahasa dari baik itu dari kosakata, pengucapannya. Tapi kenyataan bahwasanya Profesor ini pun menggunakan bahasanya itu lebih dipengaruhi sama dialek setempat ya. Yang jelas Malaysia itu memang seharusnya menggunakan bahasa baku ya, tapi Malaysia, terutama masyarakat Malaysia, dia bahasanya itu selalu dipengaruhi dengan dialek-dialek setempat. Seharusnya tidak seperti itu ya. Seperti halnya Indonesia ya. Indonesia menggunakan bahasa baku yang sama ya. Baik itu orang Jawa, orang ini kalau ngomong bahasa Indonesia tetap apa yang diucapkan sama ya, tidak terpengaruh dengan dialek setempat. Inilah bagusnya bahasa Indonesia ya. Sebagai contoh, bagaimana peribahasa? Sejauh mana misalnya sekarang peribahasa itu diberi penekanan dengan dikaitkan dengan kehidupan semasa. Peribahasa kadang-kadang seolah-olah dilihat sebagai suatu hasil pujangga dahulu dan seolah sudah tidak relevan. Walhal sebahagian besar peribahasa itu masih tetap relevan, dapat dipertalikan dengan kehidupan sekarang. Dan demikian juga misalnya kalau saya katakan penekanan pengajaran bahasa lebih pada aspek formal bahasa, tetapi agak kurang pada penyerapan nilai, penyerapan budaya, pemikiran, falsafah bangsa, maka itu akan menjadikan mungkin pelajar menguasai bahasa yang tampak struktur yang baik, tetapi apa yang terjadi sekarang soal ilmu dalam bahasa itu. Adakah bahasa yang digunakan menampilkan ilmu? Adakah bahasa yang digunakan menampilkan sistem nilai, pemikiran bangsa?
Itu saya nampak sudah mulai. Kita maklum ya Prof bahwa dalam mungkin abad ke-15 atau 16 ya, kerajaan Cina ketika itu pernah menaruh minat yang begitu mendalam sekali Oh ya, terhadap alam Melayu ya. betul. Adakah sekarang ini dengan Cina bakal menjadi sebuah lagi gergasi yang begitu besar sekali ya? Akan ada gelombang kedua ya, minat sedemikian ke dalam alam Melayu. Saya melihat ada kemungkinan itu. Memang pada abad ke-15, dinasti Ming mengutus Laksamana Cheng He yang di alam Melayu kita kenal sebagai Cheng Ho. Cheng He itu memimpin armada yang cukup besar, bukan saja di alam Melayu sampai ke Asia Selatan, sampai ke Asia Barat. Tapi kalau dalam konteks alam Melayu, bagaimana hubungan pada dinasti Ming itu sangat memuncak. Nah, sebetulnya pada abad ke-7 pun sudah. Apabila Yi Qing sebagai seorang pendeta agama Buddha diutus oleh Maharaja Cina mempelajari bahasa Melayu, mempelajari adat istiadat Melayu, itu dirakamkan. Artinya kecintaan dan minat terhadap tamadun, termasuk bahasa Melayu sudah wujud sejak abad ke-7 lagi. Dan itu menanjak, saya kata, menanjak dan memuncak pada abad ke-15 dalam hubungan kerajaan Melaka dengan dinasti Ming, pertukaran utusan. Dan yang menarik daripada rekod sejarah yang saya kaji di Oke, kalau kita melihat bahwasanya ketika dahulu ya hubungan Melayu sama orang Cina itu sangat baik ya, ketika orang Cina mau mempelajari bahasa Melayu. Tapi yang terjadi sekarang saya rasa sangat berbanding jauh teman-teman ya. Bagaimana orang-orang Cina di Malaysia itu malah justru enggan menggunakan bahasa Melayu. Oke. Dan kita akan coba lihat video selanjutnya. negara Cina, dinasti Ming pada itu mengarahkan penubuhan semacam badan bahasa yang bukan saja mempelajari bahasa tetapi juga melahirkan juru bahasa, penterjemah dan sebagainya. Kerana mereka ingin mendalami budaya kita. Dan sudah sebenarnya yang dikatakan kamus dui bahasa pertama itu ialah Melayu Cina. Segala perkataan yang mewakili 17 ranah, 17 bidang kehidupan, astronomi, Kamusnya kok nggak ditunjukin, Pak? adat istiadat, bangunan, flora fauna, itu 17 bidang Harusnya dipoto. disusun dalam satu bentuk kamus dua bahasa Cina, Melayu Cina. Itu sudah Berarti berlaku kamus pada kuno abad itu, Pak. ke-15 lagi. Dan melihat ya daripada sudut pandangan strategi ya, adakah anda juga tidak merasakan ya bahwa ini mungkin strategi pihak Cina ya dalam mengembangkan kuasanya untuk membeli alam Melayu, menerusi bahasanya juga. Ya, saya ngeri melihat juga kata-katanya. ya barangkali agenda mereka itu kita tidak dapat menyelami dengan sebaik-baiknya ya. Tetapi memang saya tanyakan mengapa mereka mempelajari sejumlah 60 bahasa asing. Ya, memang dinyatakan terus terang peluang ekonomi. Jadi walaupun sekarang bahasa budaya tertentu itu yang dipelajari itu tidak menampak ke potensi ekonomi, tapi katanya mana tahu satu waktu kalau ada potensi ekonomi kami telah menguasai budayanya, kami telah menguasai sejarahnya, kami telah menguasai bahasanya, dan itu menjadi alat atau laluan yang sangat penting untuk Cina mendominasi ekonomi. Dan saya kira itu strategi yang menjadi hak mereka. Oleh sebab itu kita alam Melayu patut belajar daripada strategi itu, menguasai bahasa asing bukan untuk bermegah-megah, menguasai bahasa asing untuk tujuan-tujuan praktis, tujuan menguasai ekonomi, tujuan memperoleh satu manfaat daripada pelajaran bahasa asing ya. Ingin saya dapatkan pandangan jauh anda Prof ya. Kita maklum ya bahwa Cina akan menjadi sebuah gergasi ekonomi dan juga gergasi politik Sudah mula pun ya. Sebagaimana pengaruh yang sudah Amerika Syarikat ada sekarang ya. Soalan saya kepada anda ialah apakah selepas gelombang bahasa Inggris ya kita juga akan dipukul ya dengan gelombang bahasa Mandarin? Ya, tetapi saya lihat polanya Ya bener ya. Buktinya Inggris sekarang udah datang nyampe menjajah kok. dan meninggalkan kesan penjajahan. Orang Cina nggak bisa Maka bahasa itu ini ya teman-teman kita ya. tahu dalam Nggak dasar bisa percakapan bahasa pemerintah, Melayu ya. polisi itu kesannya memang jelas. Anak jajahan biasanya semacam merindui dalam tanda kutip, merindui kehidupan di bawah jajahan. Tetapi apabila kuasa seperti Cina datang, tidak dalam bentuk penjajahan, datang dalam bentuk gelombang ekonomi, datang untuk gelombang budaya. Oleh sebab itu dalam zaman Melaka tidak pernah berlaku pertempuran, tidak pernah berlaku pergeseran antara dinasti di Cina, dinasti Ming dengan kerajaan Melaka. Bahkan hubungan itu secara hubungan yang sangat murni, harmonis. Dan inilah saya kira dalam soal Oke teman-teman ya, ini anggapan Profesor Malaysia.
bagaimana menganggap penjajah itu seolah-olah eh, menyambung hubungan yang harmoni ya. Kalau kita ngomongin penjajah itu kan identik dengan sesuatu eh, identik dengan kaum kolonial ya, yang hobinya, yang sukanya hanya menjajah, membuat penderitaan ya. Tapi hal ini ternyata tidak berlaku ya bagi awang sarian ini ya teman-teman ya. Kita bisa dengar bareng-bareng ya bagaimana apa tadi ya, anak penjajah yang rindu akan kehidupan penjajahan masa lalu ya. Globalisasi sekarang, hubungan mestilah dilihat sebagai hubungan persepahaman tamadun, bukan dominasi. Seperti setengah-setengah kuasa barat, Amerika sebagai contoh, itu nak lebih mendominasi politiknya dan sebagainya, menjadi polisi dunia dan sebagainya. Tapi saya melihat setakat ini kuasa Cina tidak ke arah itu. Oleh sebab itu saya tidak begitu cenderung untuk melihat kebanjiran ataupun kedatangan tamadun Cina itu akan menenggelamkan bahasa Melayu, kerana Tapi kehadiran mungkin bukan sekarang ya, Prof. Mungkin gelombang kedua bahasa Mandarin ke atas bahasa Melayu ini akan bermula mungkin 10, 20 atau 30 tahun akan Oleh datang. sebab itu, kalau kita sudah menduga demikian, kita perlu ada persiapan mengukuhkan Oke, demikian tadi teman-teman ya. Satu pernyataan dari Profesor Malaysia ya, yang menurut kita itu sangat apa ya, sangat eh, bertolak belakang sekali ya, dimana Profesor Malaysia ini mengatakan bahwasanya eh, kehadiran Inggris terutama dalam hal ini di Malaysia itu merupakan satu hal hubungan yang harmonis. Padahal kita tahu bahwa identik dari penjajahan itu apa sih, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya, eh, bahasa Mandarin di Malaysia ini pun akan sedikit demi sedikit mengikis bahasa Melayu, karena dalam kenyataannya bahwasanya sebagian besar orang Cina di Malaysia sekarang ya tidak bisa berbahasa Melayu. Karena kenapa? Karena dari kecil anak-anak itu dididik dalam lingkungan sekolah yang sistemnya berbeda dengan sistem pemerintah, yaitu sekolah yang memang khusus anak-anak Cina. Nah, inilah yang lama-kelamaan akan menggusur sedikit demi sedikit bahasa Melayu di Malaysia. Tapi ditunggu aja waktunya ketika ada yang semacam ini di suatu negara ya yang mayoritas Melayu. Oke, Oke terima kasih teman-teman ya. Buat teman-teman jangan lupa dukung dengan cara tekan tombol subscribe dan like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.